Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sabda Tuhan, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau segala bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalian saksi terhadap kalian sendiri, bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." "Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa itu ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian juga menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku,
Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Baik, dengan terinjil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang punya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pengalaman yang dikisahkan dalam bacaan Injil, ada orang yang datang, orang tua yang datang membawa anak-anak mereka pada Yesus, tetapi juga ada sikap para murid yang menghalangi mereka untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Dan sikap Yesus yakni mengatakan jangan menghalangi mereka datang untuk diberkati atau datang dekat kepada mereka. Lewat pengalaman ini kita diajak dan diingatkan lagi tentang bagaimana sikap kita untuk menjadi orang yang mau membawa sama kepada Yesus, ataukah kita menjadi penghalang untuk orang lain sama kita yang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Beberapa waktu lalu, sekitar tanggal 8 Juli, dalam koordinasi dengan beberapa pastor, kemudian saya dimintakan untuk pergi memberikan pembaptisan darurat kepada seorang yang anggota keluarganya Katolik, minta supaya orang ini, bapak mereka, bisa mendapatkan pembaptisan darurat karena sakit COVID yang sudah sekarat. Dan dalam koordinasi ketika sampai di rumah sakit, itu pihak rumah sakit tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke tempat isolasi kecuali hanya petugas medis. Sehingga akhirnya diputuskan kalau begitu saya di satu ruangan berdoa, lalu lewat akses aplikasi Zoom bisa keluarga ikut, dan juga mereka petugas medis bisa akses untuk ikut doa. Dan akhirnya juga peralatan untuk berkati, air dan juga minyak harus dibawa ke sana petugas medis yang nanti melaksanakan. Jadi saya siapkan air di botol dan ada wadah untuk nanti siram di wadah itu untuk menyirami bapak yang
juga minyak krisma sudah saya siapkan untuk dioleskan di kapas dan taruh di wadah tertentu untuk bawa ke sana. Dan dalam koordinasi awal menjelaskan kepada petugas medis yang ada di sana, saya juga tidak bertanya apakah dia Katolik atau tidak, Kristen atau Muslim, dipercayakan mereka bersedia untuk membantu. Dia bilang kalau saatnya mau ungkapan kata-kata baptis, dia siram air di atas kepala dan saya ucapkan rumusan baptis. Setelah itu juga mengoleskan minyak pada bagian kepala ubun-ubun dari bapak tersebut, dan itu bisa berjalan dengan baik. Keluarga juga bisa mengikuti dari tempat mereka masing-masing lewat aplikasi Zoom. Bagi saya, inilah berbagai upaya yang dibuat oleh pihak gereja untuk membawakan orang-orang bersatu dengan Kristus. Apa itu sudah usia lanjut, sudah tua, tapi dalam akhir hidupnya bisa bersatu dengan Kristus. Dan justru Kristus sudah menyampaikan ada orang yang mau bertobat, entahkah usianya panjang atau pendek, entahkah muda atau tua, kalau ada pertobatan maka akan ada sukacita di surga. Sehingga kita membawakan orang datang kepada Yesus bukan saja orang-orang itu supaya dapat diberkati, diselamatkan, tapi juga dalam konteks kita membuat supaya Allah bersukacita karena ada orang-orang yang mau bertobat. Ini juga sambil melihat bahwa ada sikap-sikap gereja yang senantiasa membuka akses supaya umat beriman bisa datang bersatu dengan Kristus, tapi kita juga mengoreksi diri kita, pihak gereja atau pimpinan gereja, petugas pastoral yang sering juga menghalangi umat beriman bersatu dengan Kristus. Misalnya karena kebijakan-kebijakan pastoral, umat yang sudah sakit parah dimintakan untuk datang berdoa. Karena aturan pastoral, ya kami tidak datang melayani karena aturan orang-orang yang malas berdoa datang ke gereja tidak bisa dilayani. Misalnya seperti itu. Ini antara lain contoh bagaimana kita sering jatuh pada aturan yang justru menghalangi orang bersatu dengan Kristus. Mari kita berdoa supaya dalam karya pastoral kita senantiasa dekat dengan Tuhan, sambil juga kita membawakan orang lain datang bersatu dengan Tuhan. Semoga demikian. Amin.